Mereka nggak pernah mau berpikir di luar apa yang diajarin di sekolah. Oke, diajarin di sekolah, inflasi itu baik untuk mendorong orang tuh mau berbelanja ya. Karena kalau nggak ada inflasi nanti orang nggak belanja. Kata siapa? Lu belajarin dulu awal uang itu seperti apa, seberapa gilanya inflasi itu terhadap uang. Zaman dulu ketika masih pakai bits, pakai kalung, apa yang terjadi ya? Di suku-suku itu yang trading sama Eropa, orang Eropa kira palsuin, digoblokin, terus di float marketnya. Mereka baru belajar tentang inflasi. Inflasi bukan hal yang baik. Lu tahu dari mana inflasi itu hal yang baik untuk mendorong produktivitas? Itu uang lu aja dirampok gitu, tapi lu nggak bisa mikir ke sono karena itu yang diajarin di buku sekolah ya kan. Sejarah Indonesia juga ngawur semua kalau diajarin di sekolah ya, karena itu ditulis. Tapi kalau sejarah gue bisa bermasalah nanti kalau gue urus di sini ya, bukan ranah gue. Tapi kan pelajarin sejarah Indonesia yang ditulis di buku-buku kalian di sekolah itu ngaco semua. Peristiwa-peristiwa berdarahnya itu nggak ada yang pernah ditulis di situ. Itu cuma sunshine and rainbows itu, dan itu ditulis sama orang-orang yang mau nyuci otak anak untuk politik ya. Zaman dulu orang disuruh nonton di film, ini pencucian otak sistemnya. Gue paham di sini, gue nggak ngomong untuk semua orang karena udah ada yang kena pasti factory modalnya. Jadi sini gue ngomong untuk sebagian kecil dari kalian yang masih percaya apa akan pemikiran kritis. Ini gue akan outline, jadi untuk para mungkin yang ngurusin pendidikan di Indonesia bisa nonton ini. Gue udah petakan beberapa kesalahan yang menurut gue paling fatal dari sistem edukasi ini. Yang pertama, standarisasinya. Standarisasi, one size fits all approach ya. Dimana satu itu harus cater ke semuanya. Semuanya harus belajar 13. Ada sampai 15 gitu misalnya mata sekolah. Ada sampai 15 ya. Misalnya pelajaran harus pelajaran di sekolah, tapi gurunya aja ada 15 gitu. Gurunya aja nggak bisa ngajarin 15 pelajaran. Kalau si A nggak bisa di B, berarti si A ini goblok. Kalau B itu nggak bisa di C, berarti B itu goblok. Itu kan sistemnya. Ini berdampak ke orang-orang yang punya skill set berbeda. Dan akhirnya mereka yang punya skill set berbeda ini kehilangan motivasi untuk belajar. Contohnya, kalau misalnya gue nggak bisa di biologi, dia akan cap, oh goblok lu. Kalau gue bukan nggak bisa, gue nggak mau belajar tentang biologi. Oh goblok lu. Standarisasi ya itu problematika. Nah itu kritik gue. Solusinya apa? Solusinya adalah adaptive learning. Kalian coba bikin sistem yang tidak terstandarisasi, tapi cater ke tiap murid punya kemampuan. Jadi jangan karena A nggak bisa B dibilang goblok. Kalau lu ngejudge ya, gimana caranya ikan dari skill dia manjat pohon, ikannya akan pikir dia goblok seumur hidup padahal dia jago berenang. Ini yang dilakukan terus sama sistem sekolah. Kok problem dari sekolah adalah pembunuh kreativitas dan pemikiran kritis. Ini kenapa? Karena standarisasi dari ujiannya. Dan gue akan sharing sini kenapa ini menurut gue sangat boblok. Sebenarnya orang-orang yang di atas udah paham ini boblok, tapi mereka nggak mau telan faktanya bahwa ini adalah sesuatu yang boblok. Gue nih ya, gue misalnya ngajar ke kalian sekarang tentang misalnya matematika. Lu belajar di kelas gue, kalau lu nggak bisa, gue nggak lulusin lu. Tapi problemnya apa dengan begitu? Ketika lu mau bikin anaknya benar-benar pikir secara kritis, dan semuanya itu emang ternyata aslinya goblok karena sistemnya sebelumnya, nilainya 40 semua, gue yang kena tegur. Gua dibilang sebagai guru itu nggak kompeten. Nah ini problem besar nih, mau di dosen, mau di sekolah. Makanya menurut gua scam semua. Kenapa? Karena dosen punya KPI apa? Kelulusan mahasiswa, bos. Gimana caranya lu bisa grading mahasiswa secara objektif? Kalau KPI lo aja lulusin mahasiswa. Sekarang gua tanya sama yang dosen di sana, lu bikin ujian nih, lu pasti tahu sebenarnya goblok, tapi akhirnya lu kasih 70 juga. Kenapa? Karena kalau enggak lu yang ditegur. Nah gimana sistemnya ini? Menurut gua separasi ya. Separasi antara yang ngajar dan penguji. Kalau yang ngajar adalah yang penguji, problemnya apa? Yang ngajarnya sama, pengujinya sama. Sistem scam. Dia ngajarin suatu, dia yang goblok ngajarinnya. Tapi begitu ujian, aduh lu mahasiswanya yang tolol nih, padahal dia ngajar yang tolol. Ya udahlah 70. Akhirnya apa? Yang keluar dari kelasnya tolol semua. Itu yang terjadi. Jangan lu belagu, oh ini gua karena gua punya S1 jadi gua pinter. IQ lu masih jongkok sama gitu. Kenapa? Karena lu dilulusin sama sistemnya. Selama ini nggak dipisah. Nggak akan works.